Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Mari pelajaran hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan simak materi berikut ini dengan baik dan mudah-mudahan tetap bersemangat. Silahkan menyimak materi berikut ini. Pola keruangan desa dan kota. Jadi kita belajar sekarang pola keruangan desa dan kota. Ini kondisi desa, ini kondisi kota. Tapi untuk kali ini kita bicarakan yang desa dulu. Kemudian di silabusnya, standar kompetensinya adalah menganalisis wilayah dan perwilayahan. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menganalisis pola, persebaran, spasial, hubungan, serta interaksi spasial antara desa dan kota. Jadi nanti kita bicarakan dulu pola persebaran desa dan kota dulu. Nah, sekarang kalian bayangkan desa itu seperti apa. Ini gambarannya. Kondisi desa di Bali, saya ambil sendiri ini di Bali kondisinya. Kemudian suasana di desa, ini di Ngargoyoso dan sekitarnya, ini di Ngargoyoso dan sekitarnya. Kondisinya seperti ini. Jadi ada seperti ini, kemudian ada seperti ini. Kemudian coba berikan satu kata untuk desa, gitu ya. Satu kata untuk desa. Misalnya, desa itu satu kata aja. Misalnya sejuk, desa itu bersih, gitu. Desa itu damai, gitu. Satu kata silahkan dipikir masing-masing. Baik, masing-masing sudah memikirkan satu kata. Oke, baik, mungkin kita lanjutkan. Kata-kata itu mungkin ya, mungkin saja. Di desa itu identik dengan indah. Ada yang menyampaikan gitu, ada yang menyatakan desa itu tenang, desa itu damai Bapak, desa itu polos, desa itu jujur, orang desa itu apa adanya gitu. Tapi juga ada yang lain menyampaikan desa itu indah, desa itu penuh kesederhanaan, desa itu penuh ketangguhan. Orang-orang desanya tangguh dengan mengatasi alam dan kondisi yang ada. Orang desa itu kondisinya ulet. Kehidupan di desa penuh dengan keakraban. Mereka berjuang melawan alam dan berjuang melawan kondisi yang ada. Di desa orangnya penyabar, jadi kesabaran. Di desa ada persahabatan. Di desa ada ketulusan. Itu mungkin yang ada di desa. Tapi juga kalau melihat tayangan ini, desa itu kadang-kala juga ada yang negatif. Nah, kira-kira apa saja yang negatif? Mungkin di sana ada satu katanya adalah ada kekurangan, keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan mungkin sifat-sifat negatif yang lain. Itu gambaran secara mudah desa. Baik, sekarang secara sistematis kita bicarakan pengertian dulu. Jadi pengertian desa ini diambil dari tokoh geografis Indonesia, yaitu Profesor Dr. Erbin Tarto, dosen geografi UGM. Menurut beliau, desa adalah perwujudan geografis. Jadi di sini ada kalimat perwujudan geografis atau kesatuan geografis. Ini kurang geografis ya. Perwujudan geografis atau kesatuan geografis. Dari sisi sosial, ekonomi, politik, kultural yang terdapat di suatu daerah timbal baliknya dengan daerah lain. Yang perlu digarisbawahi adalah perwujudan geografis atau kesatuan geografis. Maksudnya adalah kehidupan orang desa, kondisi orang desa itu mewujudkan geografisnya. Jadi misalnya bentuk rumah itu mewujudkan geografis daerah tersebut. Pakaiannya itu mewujudkan
kondisi geografis dari daerah tersebut. Kalau dingin mereka akan menyesuaikan, kalau panas mereka akan menyesuaikan. Kemudian peralatan yang ada di desa itu pasti mewujudkan kondisi geografis di daerah tersebut. Jadi pengertian yang dimaksud adalah semacam itu. Jadi kesatuan geografis, politik, ekonomi, dan kultural atau apapun, semua kegiatan yang ada di desa itu merupakan perwujudan geografis. Jadi aktivitas manusia di desa itu menimbulkan satu fenomena, yang fenomena itu menunjukkan geografisnya, jadi bukan menyimpang. Atau kata lainnya, orang desa itu menyesuaikan diri dengan alam gitu, biar mudah ya. Perwujudan geografis atau kesatuan geografis itu bisa diganti dengan kata lain, desa itu adalah kondisi di mana masyarakatnya itu menyesuaikan diri dengan alam. Komponen desa meliputi wilayah, penduduk, dan tata kehidupan. Wilayah maksudnya adalah bentang alamnya itu. Desa pasti akan ada batas-batas wilayahnya. Kemudian wilayah saja juga tidak cukup, di situ harus ada penduduk. Kemudian komponen yang terakhir yang harus ada adalah tata kehidupan atau aturan. Jadi yang namanya desa itu penduduk yang hidup di sebuah wilayah. Jadi penduduk yang hidup di sebuah wilayah mempunyai tata kehidupan, mempunyai aturan yang sudah baku. Potensi desa. Desa itu mempunyai potensi, yaitu potensi fisik dan potensi sosial. Jadi ada potensi fisik, potensi sosial. Potensi fisik itu apa saja? Contohnya adalah tanah, air, udara, flora, dan fauna, secara mudah begitu. Tanah di desa itu mungkin subur, maka menjadi potensi. Tanah di desa itu luas, sehingga kegiatan yang dilakukan secara kolosal itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka itu namanya potensi gitu ya. Tanah itu misalnya strategis, letaknya strategis, maka disebut dengan potensi. Air juga begitu. Air di desa itu jernih, maka menjadi potensi nanti bagi desa tersebut. Air di sana banyak, tidak terlalu jernih tapi banyak itu, melimpah, maka menjadi potensi. Udara juga begitu. Udara di desa menjadi potensi karena nanti orang-orang kota itu banyak ke desa hanya untuk menikmati udara yang ada, yang segar di sebuah desa. Flora atau tumbuhan, kalau ini menjadi wajib karena orang desa kan biasanya tadi agraris. Mereka agraris, menyesuaikan diri dengan alam. Mereka bercocok tanam, maka flora pasti menjadi potensi. Kondisi yang ada di daerah tersebut, misalnya kalau di situ biasa menanam padi, ya padi potensinya. Menanam jagung, ya jagung potensinya. Menanam misalnya sayuran, ya sayuran sebagai potensi. Kemudian fauna. Fauna ini tidak kalah pentingnya sebagai potensi, bahkan di desa fauna itu sebagai tabungan. Jadi orang desa kalau menabung itu dalam bentuk fauna, hewan, sapi. Di musim haji begini, Idul Adha, orang desa itu panen bukan dari flora tapi dari fauna. Mereka satu tahun memelihara, kemudian pada Idul Adha mereka jual dengan harga yang pasti tinggi gitu ya. Mereka untung, kemudian mendapatkan uang yang banyak sehingga menjadi potensi. Itu potensi fisik. Nah, sekarang potensi sosial. Orang desa, adat yang dipegang dengan kuat itu mempunyai potensi. Ya, adatnya kuat mereka. Meninggalkan secara bersama, meninggalkan adat itu sulit, maka menjadi potensi. Kemudian pandangan hidup. Orang desa itu mempunyai pandangan hidup yang sederhana, yang tidak muluk-muluk, tidak tinggi-tinggi, itu merupakan potensi karena mereka hidup dengan sabar tadi. Misalnya adalah yang mudah ya, misalnya pandangan hidupnya adalah alon-alon waton kelakon. Ini kalau sekarang kan tidak sesuai. Alon-alon waton kelakon, pelan nggak apa-apa, yang penting terlaksana. Itu orang desa begitu, maka menjadi potensi. Mereka sangat sabar. Dan pandangan hidup yang lain di desa itu banyak pandangan-pandangan hidup yang jerbasuki mowobeo. Jadi
dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan basuki, kebahagiaan itu momobeo, dengan pengorbanan. Jadi orang desa itu tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu harus ada prosesnya dan harus ada pengorbanan. Kemudian religi, perwujudan religi orang desa dianggap lebih baik daripada orang kota, maka ini jadi potensi. Takutnya terhadap Tuhan itu lebih banyak daripada orang kota, sehingga ini menjadi potensi. Semakin dia takut, semakin baik di desa itu. Kebudayaan, ada kebudayaan-kebudayaan yang bisa dijual dan menjadi potensi. Karakter, terutama yang karakter ini, karakter orang desa yang baik-baik tadi, itu menjadi potensi di daerah tersebut, sehingga orang desa itu mempunyai potensi fisik dan potensi sosial sebetulnya untuk mengembangkan desa tersebut. Ciri-ciri desa. Yang pertama adalah perbandingan lahan dengan manusianya itu cukup besar. Kalau dibalik berarti kepemilikan lahan di desa itu luas-luas gitu. Itu cirinya. Maka rumah-rumah di desa itu jarang-jarang karena lahannya luas, kemudian ada rumah, ada halaman di depan, ada kebun di belakang. Sehingga ciri-cirinya semacam itu, tidak seperti di kota yang serba sempit, berjajar-jajar sempit gitu. Jadi kepemilikan lahan di desa itu luas-luas. Kemudian yang kedua, mereka agraris, sebagian besar sebagai petani. Kondisi ini bisa dilihat di dalam rumahnya. Alat-alat yang mereka punya itu adalah yang terkait dengan agraris, di sekeliling rumahnya begitu. Artinya kalau orang desa, mesti yang ada di dekat rumahnya ya peralatan untuk petani gitu. Kemudian hubungan antar warga desa itu masih sangat akrab. Mereka sangat akrab, walaupun bukan satu keturunan, mereka saling mengerti, saling memahami, sangat akrab. Ada orang luar masuk ke desa, baru di ujung desa, padahal dia mencari orang yang ada di ujung yang lain, di desa yang lain gitu. Mereka kenal karena mereka sangat akrab. Tidak seperti orang kota, mungkin kanan kirinya belakangnya aja tidak tahu gitu ya. Kalau ini tahu, bahkan di rumahnya ada apa itu mereka tahu, sekolahnya di mana, bekerjanya di mana, mereka tahu. Itu kelebihan orang desa atau sifat orang desa. Kemudian sifat masyarakatnya memegang teguh tradisi yang berlaku. Ini tradisi itu mereka pegang teguh berlaku, baik setuju atau tidak setuju ya, maksudnya positif atau tidak positif, tapi mereka biasa memegang. Kemudian sisi yang tidak baik adalah, cirinya adalah pendidikan mereka, kesehatan mereka rendah. Secara pendidikan rata-rata rendah, kesehatan juga rendah. Kemudian religi, adat, dan norma sangat kuat. Itu ciri orang. Klasifikasi desa, yang satu adalah berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan jumlah penduduk dibagi menjadi 3, yaitu desa kecil, desa sedang, desa besar. Desa kecil itu kalau penduduknya 250 orang sampai 1000. Desa sedang itu kalau penduduknya 1000 sampai 1750. Sedangkan desa besar itu antara 1750 sampai 2000. Jadi orang desa itu rata-rata 2000 saja. Nanti kalau sudah lebih dari itu, nanti bukan desa lagi, nanti menjadi. Berdasarkan kegiatan, ada desa nelayan, desa pertanian, perkebunan, desa pariwisata, dan sebagainya. Maksudnya adalah sebagian besar di desa itu penduduknya berkegiatan apa. Kalau sebagian besar sebagai nelayan, maka namanya desa nelayan. Kalau sebagian besar di situ pertanian, ya namanya desa pertanian. Kalau perkebunan, ya perkebunan, misalnya ada sawit, kemudian karet, dan sebagainya. Ada yang pertambangan, walaupun pertambangan secara sederhana. Di desa itu sebagian besar menambang misalnya. Itu yang namanya desa pertambangan. Kemudian desa yang lain sekarang ini namanya ada desa pariwisata, desa ekowisata. Banyak sekali sekarang yang mengembangkan desa sebagai desa wisata. Yang berikutnya adalah klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya. Ada 3, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan desa swadaya?
Desa swadaya itu desa yang masih terbelakang. Jadi kondisinya terbelakang. Kalimat terbelakang pasti akan mempengaruhi keterangan di bawahnya ini. Kata kunci atau ciri desa terbelakang itu ada kata yaitu masih gitu. Jadi masih ini misalnya masih rendah, masih kumuh, masih belum tertata gitu ya. Itu masih gitu. Jadi contohnya di sini adalah terpencil, kemudian jadi kalimatnya masih tadi. Pendidikannya masih rendah, kesehatannya masih rendah, pendapatan masih rendah gitu ya. Atau hubungan atau kemajuannya masih rendah gitu. Itu namanya desa swadaya. Sedangkan kalau desa swakarya itu tadi desa yang sedang berkembang. Maka kalimatnya sedang atau mulai baik, pendidikannya mulai berkembang, ekonominya mulai berkembang gitu. Jadi ada mulai. Jadi kalau di sini masih, di sini mulai. Nah, sedangkan kalau desa sembada atau desa maju, maka dengan kalimat yang ini sudah baik, sudah maju, sudah meningkat, sudah bagus gitu. Jadi kalimatnya itu bisa dibaca dulu apa yang dimaksud dengan desa swasembada, tapi kalimat utamanya adalah sudah. Baik, saya ulangi sekali lagi. Berdasarkan perkembangannya ada desa swadaya dengan kalimat masih. Yang kedua desa swakarya itu sedang. Desa yang sedang berkembang. Sedangkan desa swasembada desa yang sudah gitu. Itu perkembangan desa secara geografi. Kita lanjutkan fungsi desa. Desa itu ternyata mempunyai fungsi. Fungsinya untuk mana? Untuk kota gitu ya. Untuk kota. Di samping dia berfungsi untuk dirinya sendiri, juga berfungsi untuk orang kota. Yang pertama adalah desa sebagai penyedia pangan. Karena pangan orang kota itu disediakan dari desa, tidak mungkin orang kota menanam sendiri gitu. Maka dia berfungsi sebagai penyedia pangan bagi kota. Yang kedua adalah penyedia tenaga kerja, tentu saja tenaga kerja yang tidak terampil. Tenaga kerja yang membutuhkan banyak otot atau tenaga gitu. Itu banyak dari desa. Kemudian yang ketiga adalah penyedia bahan baku, karena bahan baku agraris terutama itu ada di desa-desa. Nah, ketiga hal ini, penyedia pangan, penyedia tenaga kerja dan bahan baku ini nanti disebut dengan ini hinterland. Daerah belakang, hinterland. Jadi desa itu sebagai desa hinterland. Yang dimaksud hinterland adalah penyedia tiga hal tersebut. Materi berikutnya adalah pola pemukiman desa. Pola pemukiman ini yang dilihat pemukimannya atau rumahnya. Jadi kalau mungkin anak naik pesawat, melihat ke bawah, pesawat yang perjalanan dalam negeri ya, bukan perjalanan internasional, yang perjalanan yang nasional. Perjalanan nasional itu kan masih rendah sehingga bisa melihat kondisi pemukiman di bawah. Kalau perjalanan internasional itu di lapisan yang tinggi sehingga tidak bisa melihat. Atau pakai drone misalnya, kemudian direkam nanti melihat bagaimana konfigurasi dari rumah-rumah di desa. Konfigurasi susunan tempat penempatannya. Yang pertama, pemukiman di desa itu memanjang. Mereka membuat rumah itu sepanjang jalan, sepanjang sungai, sepanjang pantai, sepanjang kereta api. Maka disebut dengan memanjang atau linier. Lengkapnya adalah line village community type gitu. Tulisannya line village community type gitu, atau linier. Kemudian yang kedua adalah memusat. Mereka membuat rumah itu memusat, menggerombol gitu. Di daerah mana yang desa-desa yang rumahnya menggerombol? Biasanya adalah di daerah yang datar. Jadi kalau daerahnya datar, rata-rata membuat rumahnya menggerombol. Atau subur. Daerah yang subur itu biasanya menggerombol. Atau di situ ada fasilitas umum, misalnya sumber air, maka mereka menggerombol mengelilingi sumber air itu. Atau satu keturunan, mereka masih punya ikatan darah, maka disebut dengan
pemukimannya memusat, atau trade center community type, trade center community type gitu. Yang terakhir adalah menyebar. Menyebar itu berarti lawannya ini. Jadi kalau daerah subur berarti daerah yang tandus. Daerah yang tandus itu rata-rata mereka mencari tempat, ya memencar gitu, di tempat-tempat yang mereka bisa tempati. Di daerah pegunungan juga begitu. Kalau mengelompokkan ya gak sulit. Mereka mencari tempat-tempat yang bisa dibangun untuk pemukiman mereka. Disebut dengan menyebar. Open country, community type, open country gitu. Itu pola pemukiman di desa. Jadi ada yang memanjang, memusat, dan menyebar. Berikutnya adalah faktor pendorong dan penghambat pembangunan desa. Maju dan tidaknya pembangunan desa sebetulnya dipengaruhi oleh 3 hal ini. Jadi maksudnya adalah kondisi alam, penduduk, dan pemerintahan itu bisa mendorong, bisa menghambat. Jadi kalau kondisi alamnya bagus menunjang misalnya apa, subur, ya pasti akan mendorong. Kondisi alamnya datar gitu, maka ya sebagai pendorong. Tapi kalau kondisinya miring, jurang-jurang, maka sebagai penghambat. Kondisi alamnya tandus, sulit air, panas gitu, maka sebagai penghambat. Jadi saya kira ini mudah ini. Kemudian juga penduduk. Kalau penduduknya SDM-nya bagus, mempunyai kualitas pendidikan yang baik, atau kalau tidak kualitas pendidikan yang mempunyai keterampilan yang baik, skill yang baik, maka yang mendorong. Tapi kalau penduduknya tidak mempunyai skill yang baik atau bahkan mempunyai perilaku yang tidak baik, maka sebagai penghambat. Pemerintahnya juga begitu. Ada pemerintahan yang peka terhadap rakyatnya, mengatur rakyat dengan baik, ya sebagai pendorong. Tapi kalau pemerintahnya justru memanfaatkan rakyatnya, maka sebagai penghambat pembangunan di desa tersebut. Secara singkat berarti faktor pendorong dan penghambat pembangunan desa dipengaruhi oleh kondisi alam, penduduk, dan pemerintahan. Nah, sekarang bagaimana usaha memajukan desa? Saya kira ini bisa dipikir dengan mudah. Bisa dilihat dari masyarakatnya dan pemerintahnya. Masyarakatnya mempunyai sifat-sifat yang baik, yaitu mereka bergotong royong, meningkatkan pendidikan dengan kesehatan, dengan apa? Yang membangun fasilitas pendidikan, membangun fasilitas kesehatan, membangun fasilitas keterampilan gitu, untuk meningkatkan kondisi masyarakat. Kemudian pemerintahan ada banyak sekali, sekarang ada dana desa yang cukup besar, dana aspirasi, pelatihan-pelatihan, dan hal-hal yang lain yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi itu usaha memajukan desa, dan anak-anak sekalian bisa mencari yang lain untuk bagaimana atau usaha memajukan sebuah. Demikian tadi anak-anak sekalian, telah kita pelajari desa dan seluk-beluknya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Mari pelajaran kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.